Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat suka, perkenalkan nama saya Arniana Kira, mahasiswa akuntansi syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2410804009. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Pak Mahfud Asyari. Jadi, pada materi kali ini yaitu penerapan integral. Penerapan integral ada 4 yang saya pelajari, yaitu fungsi biaya, fungsi permintaan, surplus konsumen, dan surplus produsen. Nah, di sini kita akan membahas fungsi biaya. Jadi teman-teman, biaya total merupakan ini, C sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, dan biaya marginal sama dengan MC sama dengan C petik sama dengan DC per DQ sama dengan F per Q. Jadi rumusnya ini kita ingat sama-sama untuk mengerjakan soal yang ada di video berikutnya. Jadi kita harus mengingat rumusnya ini, rumus biaya total ini, dan rumus biaya marginal ini. Nah, biaya total merupakan integral dari biaya marginal. Ini C sama dengan integral MC dQ sama dengan integral F buka kurung Q tutup kurung dQ. Jadi ini merupakan biaya total dari integral. Biaya total adalah integral dari biaya marginal. Perlu digarisbawahi. Kemudian langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, jadi teman-teman, pada penerapan integral fungsi biaya saya sudah memiliki suatu contoh soal permasalahan, yaitu carilah persamaan biaya total dan biaya rata-rata dari persamaan MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 6Q plus 4. Jadi tugasnya itu mencari persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Biaya total dan biaya rata-rata. Jawabannya yaitu biaya total C sama dengan integral MC dQ sama dengan integral buka kurung 3Q pangkat 2 6Q plus 4 dQ. Maka dia akan menjadi Q pangkat 3 kurang 3Q pangkat 3 plus 4Q plus K. Nah, untuk mencari biaya rata-ratanya seperti ini teman-teman. Biaya rata-rata HC sama dengan C per Q, Q pangkat 3, 3Q pangkat 2, 3Q pangkat 2, sorry teman-teman, 3Q pangkat 2, 4Q plus K. Nah, dia akan menjadi sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q plus 4 plus K per Q. Konstanta K adalah bilangan tetap. Jika diketahui biaya tetap sebesar 4, maka dia akan menjadi seperti ini teman-teman. C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 plus 4Q ditambah 4. Jadi K-nya menjadi 4. Nah, AC-nya menjadi sama dengan Q, biaya rata-ratanya ya, pangkat 2 dikurang 3Q tambah 4 ditambah 4 per Q. Jadi seperti ini teman-teman, kalau biaya tetapnya atau K-nya sudah diketahui 4. Nah teman-teman, jika yang pertama tadi penerapan integral pada fungsi biaya, yang kedua yaitu penerapan integral pada fungsi penerimaan. Penerimaan total itu rumusnya R sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, perlu diingat dan kalau perlu dicatat. Kemudian penerimaan marginal merupakan MR, rumusnya MR sama dengan R petik DR per DQ sama dengan F tutup buka kurung Q dan tutup kurung. Ini perlu kita catat juga rumusnya. Kemudian penerimaan total adalah integral dari penerimaan marginal. Penerimaan total adalah integral dari penerimaan marginal, yaitu R sama dengan integral MR dQ sama dengan integral F
Q dQ. Rumus 3 ini sangat penting untuk fungsi penerimaan pada penerapan integral. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan permasalahan dari fungsi penerimaan pada penerapan integral. Nah teman-teman, contoh soal atau permasalahan dari fungsi penerimaan pada penerapan integral yaitu soalnya, carilah penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari persamaan MR sama dengan 16 min dikurang 4Q. Jadi MR sama dengan 16 dikurang 4Q. Tugasnya mencari penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Jawabnya yaitu penerimaan total R sama dengan integral MR dQ sama dengan integral tutup kurung 16 dikurang 4Q dQ. Nah, dia akan menjadi 16Q dikurang Q kuadrat. Kemudian penerimaan rata-rata dia akan menjadi AR sama dengan R per Q sama dengan 16Q dikurang 2Q kuadrat per Q. Jadi dia akan menjadi 16 dikurang 2Q. Ini jawabannya dari carilah penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Penerimaan total, penerimaan rata-rata. Yang ketiga adalah surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen merupakan keuntungan yang dinikmati konsumen yang berkaitan dengan harga pasar suatu barang. Jadi keuntungan yang berkaitan dengan konsumen yang dinikmati oleh konsumen berkaitan dengan harga pasar suatu barang. Nah, surplus konsumen besaran surplus konsumen adalah ini rumusnya CS integral QE 0F kurung Q dQ dikurang QE dikali PE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, atau CS sama dengan integral P topi. Sini ada kayak apa titik di atas P-nya, batas bawahnya PE, F buka kurung P tutup kurung dP. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan F tutup kurung P buka kurung P tutup kurung. Nah, P yang ada titik di bawah di atasnya ini adalah nilai P untuk Q jika Q sama dengan 0. Adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian, maka CS integral 0E atas bawahnya 0 1 buka kurung Q tutup kurung dQ dikurang QE dikali PE sama dengan ini integral PE F buka kurung P tutup kurung dP. Ini P-topia. Jadi seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, ini merupakan contoh soal dari surplus konsumen. Soalnya yaitu hitunglah surplus konsumen dari permintaan Q sama dengan 40 dikurang 2P yang tingkat harga persamaannya yaitu 10. Di sini Q sama dengan 40 dikurang 2P. Jadi ada 3. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 40. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20, yaitu P topi. Jika PE sama dengan 10, QE sama dengan 20. Nah, di sini CS sama dengan integral P topi garis bawah batas bawahnya PE F tutup buka kurung P tutup kurung dP sama dengan integral batas atas 20 batas bawah 10 buka kurung 40 sama dikurang 2P tutup kurung dP sama dengan 40P dikurang
P kuadrat, batas atas 20, batas bawah 10. Maka dia akan menjadi 40 kali 20 dikurang 20 kuadrat dikurang 40 dikurang 20, ini ya 10 kuadrat. Nah, dari sini mendapatkan hasil 800 dikurang 400 dikurang 400 dikurang 100. Jadi 400, ini hasilnya 300, 400 dikurang 300 sama dengan 100. Jadi hasilnya 100. Nah, teman-teman, yang keempat dari penerapan integral adalah surplus produsen. Yang ketiga tadi surplus konsumen, sekarang yaitu surplus produsen. Pengertian yaitu keuntungan lebih yang dinikmati produsen yang berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Jadi ini apa yang ini dari produsen, dan yang ketiga tadi dari konsumen. Besaran surplus produsen yaitu PS sama dengan integral PE atas bawahnya P topi F buka kurung P tutup kurung DP, atau PS sama dengan Q E dikali PE dikurang integral Q0 F buka kurung Q tutup kurung DQ. Nah, dalam fungsi penawaran maka akan menjadi P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, dan Q sama dengan F tutup kurung P buka kurung, dan Q sama dengan ini. Nah, teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang contoh soal dari surplus produsen. Contoh, tentukan surplus produsen jika fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 3. Ini fungsi penawarannya P sama dengan 0,5 Q plus 3. Dan harga keseimbangan pasar adalah 10. Maka yang akan terjadi P sama dengan 0,5 Q plus 3 jika P sama dengan 0, Q sama dengan min 6. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 3 sama dengan P topi. Jika PE sama dengan 10, QE sama dengan 14. Nah, jadi PS-nya PE integral PE ini P topi ya. F buka kurung P tutup kurung DP integral 10 batas atasnya 10, batas bawahnya 3. 10 buka kurung min 6 plus 2P tutup kurung DP. Nah, terus ini akan menjadi seperti ini, min 6P plus P kuadrat, batas atasnya 10 dan batas bawahnya 3. Kemudian dari sini maka akan seperti ini, min 6 tutup kurung buka kurung 10 tutup kurung plus buka kurung 10 tutup kurung kuadrat dikurang min 6 dalam 3 plus 3 kuadrat. Dari sini akan mendapatkan nilai 40 dikurang 9 dikurang min 9. Min ketemu ini, min akan menjadi plus. Jadi akan menjadi plus 49. 40 tambah 9. Ini jawabannya. Nah, teman-teman, pada akhir ini kita akan membahas surplus produsen. Ini soalnya ada ini. PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral QE batas akhir 0 batas bawah 0 F tutup kurung Q buka kurung Q tutup kurung DQ. Nah, disuruh kita tugasnya melanjutkan dari rumus ini. Kita QE merupakan jumlah keseimbangan. Kita ambil nilainya 20. PE adalah harga keseimbangan. Kita ambil nilainya 10. Kemudian F buka kurung Q tutup kurung ini merupakan fungsi biaya marginal atau kurva penawaran. Ini merupakan fungsi biaya marginal atau kurva penawaran. Jadi saya ulangi,
QE merupakan keseimbangan, jumlah keseimbangan. PE merupakan harga keseimbangan. Ini jumlah keseimbangan, ini harga keseimbangan, dan ini merupakan fungsi biaya marginal atau kurva penawaran. Nah, ini nilainya kita perumpamaan 20, 10, dan ini dia akan mendapatkan nilai 206 Q plus 0,10 Q kuadrat. QE batas atas QE, batas bawah 0. Jadi dia akan mendapatkan nilai 200 dikurang 160, maka hasilnya 40. Nah, sekian penjelasan penerapan integral dari saya. Apabila ada penjelasan yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.